Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Teman-teman semuanya yang sudah masuk di channel Iyo Irwan ini, channel ini adalah channel di dunia pendidikan yang akan membagikan informasi-informasi seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, Iyo Irwan akan berbagi tentang guru belajar seri inovasi pembelajaran PAUD. Nah, di sini nanti seri inovasi pembelajaran PAUD ini nanti khusus untuk teman-teman GTK PAUD. Nah, sebelum kita mulai nanti, teman-teman semuanya bisa like, komen, dan subscribe video ini supaya channel ini semakin berkembang. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa untuk share ke teman yang lain supaya banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Kemudian untuk masuk di guru belajar seri inovasi pembelajaran PAUD, kita tulis saja di pencarian Google, kita pilih program guru belajar multiseri, seri PAUD ini kita klik. Kemudian apa itu program guru belajar dan berbagi seri PAUD? Di sini dijelaskan bahwa program pembelajaran yang dirancang untuk peningkatan kompetensi profesional dan berbagai macam kemampuan teknis GTK PAUD seputar cara mengajar dan menstimulasi perkembangan anak usia dini secara holistik dan integratif. Nah, di sini nanti teman-teman diklatnya ada 2 di program guru belajar dan berbagi seri PAUD ini nanti. Ada diklat berjenjang dan ada diklat teknis. Apa itu diklat berjenjang? Di sini dijelaskan bahwa diklat berjenjang GTK PAUD merupakan diklat fungsional yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai dengan mahir yang dipersyaratkan bagi GTK PAUD baik di TK, KB, dan TPA. Penyelenggaraan diklat fungsional dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat atau LPD dari unsur asosiasi profesi, GTI, PAUD, perguruan tinggi, lembaga pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Kita scroll ke bawah. Seri diklat berjenjang nanti ada 3 jenis teman-teman GTK PAUD. Ada diklat dasar, ada diklat lanjut, dan ada diklat mahir. Nah, untuk diklat dasar, diklat berjenjang tingkat dasar, diklat untuk memberikan pengetahuan dan atau penguasaan keterampilan dasar dalam pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet dengan moda kombinasi antara daring dan luring. Untuk diklat lanjutnya ini belum dibuka, nanti akan dibuka setelah selesai diklat dasar. Kemudian untuk diklat mahir juga sama seperti diklat lanjut. Nah, untuk diklat dasar kita bisa lihat detailnya. Di sini tadi sudah kita jelaskan di awal. Diklat berjenjang tingkat dasar itu apa? Kemudian fasilitas yang didapat selama mengikuti diklat tingkat dasar. Pertama, 9 modul bahan ajar dengan format PDF. Jadi teman-teman GTK PAUD nanti akan mendapatkan 9 modul yang bisa disimpan di handphone atau laptop dan digunakan untuk belajar. Juga mendapatkan paparan bahan ajar yang juga bisa digunakan teman-teman GTK PAUD untuk belajar. Dan mendapatkan video pembelajaran, ini sangat bermanfaat sekali, bisa digunakan teman-teman untuk membantu pembelajaran. Kemudian soal formatif yang digunakan untuk menguji kompetensi teman-teman GTK PAUD selama mengikuti kegiatan diklat berjenjang tingkat dasar ini. Lalu teman-teman GTK PAUD setelah selesai menyelesaikan soal, apabila peserta sudah lulus akan mendapatkan sertifikat. Kita scroll ke bawah. Tujuan dari diklat dasar ini, pertama, menerapkan konsep pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
Lalu mengenal karakteristik anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian menerapkan cara belajar anak usia dini. Kemudian menyusun perencanaan pembelajaran. Setelah itu melakukan penilaian perkembangan anak usia dini. Kemudian melakukan pemeliharaan kesehatan dan gizi anak usia dini. Kemudian memiliki etika dan karakter sebagai guru dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini. Kemudian yang terakhir melakukan komunikasi dalam pengasuhan. Pola yang akan digunakan dalam diklat dasar ini, yang pertama lebih fleksibel. Teman-teman GTK PAUD dapat menyesuaikan waktu belajar di tengah kesibukan mengajar. Kemudian yang kedua adalah konten digital. Pembelajaran tidak membosankan dengan animasi menarik yang dilengkapi interaksi. Kemudian tahapan dari diklat dasar ini ada 2. Tahapan diklat berjenjang tingkat dasar. Peserta melakukan kegiatan tahap pendalaman materi melalui belajar secara daring dengan ketentuan 48 jam pelajaran selama 12 hari. Setelah melakukan tahap pendalaman materi, peserta akan memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat ke tahap selanjutnya. Setelah mengikuti tahap pendalaman materi, peserta melanjutkan pada kegiatan tugas mandiri. Tugas mandiri dilaksanakan dengan sistem terkendali, yakni setiap langkah pelaksanaan tugas mandiri diketahui, dipelajari, disetujui, didampingi oleh pembimbing praktik yang ditetapkan melalui aplikasi setara dengan 210 jam pelajaran selama 30 hari. Setelah melaksanakan pendalaman materi dan tahap penugasan mandiri, peserta akan mendapatkan sertifikat diklat berjenjang tingkat dasar. Kemudian untuk kurikulumnya, kurikulum diklat berjenjang tingkat dasar bagi guru PAUD moda daring kombinasi mempunyai pola pembelajaran 261 jam pelajaran yang dibagi menjadi tahap pendalaman materi dan tahap pelaksanaan tugas mandiri. Nah, ini nanti setiap jam pelajaran setara dengan 45 menit. Nah, berbentuk tabel di master konten pada sheet modul. Nah, teman-teman, nanti kita bisa lihat di sini konten modulnya seperti ini. Kita lihat, bisa kita scroll ke bawah materi-materi atau tugas mandiri yang kita pelajari di diklat berjenjang tingkat dasar ini nanti. Di sini untuk pendalaman materi jumlahnya 48 jam, untuk tugas mandiri 210 jam. Jumlahnya 258 jam. Jadi nanti mendapatkan sertifikat dengan nilai 3 jika dinilaikan dalam angka kredit. Lumayan banyak teman-teman GTK PAUD, sehingga teman-teman bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk materi yang akan disampaikan di sini ada kebijakan dan program pembinaan GTK PAUD, konsep dasar PAUD, pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, pengenalan anak dengan kebutuhan khusus, cara belajar anak usia dini, perencanaan pembelajaran, penilaian perkembangan anak, kesehatan dan gizi anak usia dini, komunikasi dalam pengasuhan, etika dan karakter GTK PAUD. Nah, kemudian hasil yang diharapkan peserta program diklat berjenjang GTK PAUD tingkat dasar di sini. Yang pertama, memberikan pengalaman baru dan seru bagi peserta dalam mengikuti kegiatan diklat secara daring. Kedua, meningkatnya kompetensi dan kualifikasi peserta. Yang ketiga, meningkatnya motivasi dan kreativitas peserta dalam mengikuti diklat. Yang keempat, sertifikat diklat berjenjang tingkat dasar diunduh melalui LMS. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Persyaratan peserta, siapa saja yang bisa mengikuti
kegiatan diklat berjenjang tingkat dasar ini, yang pertama tentunya adalah semua guru PAUD yang terdaftar di Dapodik. Jadi teman-teman GTK PAUD yang sudah mempunyai akun di Dapodik. Yang kedua nanti adalah teman-teman GTK PAUD yang telah memiliki akun SIM PKB. Akun SIM PKB ini adalah akun komunitas. Kemudian belum pernah mengikuti diklat berjenjang tingkat dasar guru PAUD. Lalu usia maksimal 55 tahun. Kemudian kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat. Kemudian memiliki akses internet. Lalu memiliki kemampuan dasar teknologi informasi dan komunikasi. Untuk cara belajarnya ada dua teman-teman GTK PAUD. Cara belajar peserta diklat berjenjang tingkat dasar dimulai dengan belajar mandiri menggunakan perangkat pembelajaran berupa materi, video, dan soal formatif. Kemudian peserta masuk dalam ruang kolaborasi untuk berbagi pengalaman, ide, pengetahuan, dan mengelaborasi pertanyaan, pemantik, dan studi kasus. Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dari pengajar berupa penguatan materi, diskusi terbimbing, tanya jawab, dan pemecahan masalah melalui tatap muka virtual. Bisa melalui Zoom, Webex, Teams, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman GTK PAUD, setelah itu peserta melakukan review pembelajaran dan penugasan yang dibimbing oleh pengajar. Di akhir penguatan materi, peserta melakukan refleksi pembelajaran. Setelah peserta melakukan penguatan materi, peserta melaksanakan tugas mandiri berupa praktek di lapangan yang dibimbing oleh pendamping. Selama peserta melaksanakan tugas mandiri tersebut, peserta mengunggah hasil tugas mandirinya ke LMS. Nah, cara mendapatkan e-sertifikat. Ini sertifikat kelulusan akan diberikan kepada peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan dua komponen utama penilaian, yaitu nilai tahap pendalaman materi dan pelaksanaan dan tugas mandiri dengan predikat minimal cukup. Nah, terakhir di sini jadwal pelaksanaan ada 4 angkatan teman-teman. Untuk angkatan 1, 2, 3, dan 4, pembelajaran 1, angkatan 1, 2, 3, dan 4, serta tugas mandiri angkatan 1, 2, 3, dan 4 di sini sudah dicantumkan. Jadi nanti teman-teman GTK PAUD bisa memilih mana sekiranya waktu yang menurut teman-teman GTK PAUD itu waktu longgar atau waktu senggang, sehingga teman-teman tidak terbebani dengan kegiatan pembelajaran maupun tugas mandiri dari guru belajar seri inovasi pembelajaran PAUD ini, sehingga nanti teman-teman bisa benar-benar mengikuti program ini dan menyelesaikan program ini, karena tentunya program ini sangat bermanfaat, mengingat pertama tadi materi yang disampaikan tentunya akan memperkaya dan meningkatkan kompetensi teman-teman GTK PAUD. Dan yang kedua, mendapatkan sertifikat 258 jam tadi itu sangat banyak sekali. Kemudian untuk mendaftar kita tinggal klik mulai belajar mandiri. Kemudian nanti akan diarahkan ke akun SIM PKB. Kita masukkan akun SIM PKB kita, kemudian login. Setelah itu kita tinggal ikuti alurnya, pilih inovasi pembelajaran PAUD, dan kemudian klik daftar. Demikian informasi yang dapat Yo Irwan sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman untuk sebarkan informasi kepada teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe video ini supaya channel ini semakin berkembang. Jadi teman-teman, sekian dari Yo Irwan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.